lebih keras, lebih membahayakan. Siapapun orang yang dunia hitam mesti punya seperti itu. Bondet itu sangat dilarang kebanyakan karena itu sangat berbahaya. Bukan kita kenakan undang-undang darurat, senjata api dan bahan peledak. Kita tidak bisa jual ini karena ini untuk negara bahaya. Bom ikan alias bondet dulu sering digunakan untuk memanen ikan dengan cara yang nggak benar. Karena membunuh biota laut yang lain dan juga merusak bibit atau benih ikan yang ada. Nah sekarang ada modus baru yang jauh lebih meresahkan. Bom ikan yang berbahaya ini dipakai untuk urusan kriminal oleh orang tak bertanggung jawab. Sejauh apa bahayanya? Saudara simak Buser Investigasi, jejak kriminal peledak bom ikan. Sekali lempar, ribuan ikan mati menggelepar. Dahsyat sih emang efek yang ditimbulkan bom ikan ini. Di daerah pesisir, masyarakat sebagian besar mencari nafkah dengan menjadi nelayan. Karena ingin raup tangkapan besar, berbagai cara ilegal yang berbahaya, semisal menggunakan bom ikan, dilakukan segelintir nelayan. Produksi bom ikan biasanya berlangsung manual. Nyaris sama dengan pembuatan mercon yang biasanya keahlian diwariskan turun-temurun di keluarga pembuat mercon. Bahan utama bom ikan terbuat dari pupuk sintesis seperti aluminium nitrat ditambah dengan belerang. Untuk memicu ledakan diberi sumbu atau detonator. Biasanya para nelayan membungkus si bom ikan dengan plastik dan dikemas seperti bola kecil. Seiring berjalannya waktu, bom ikan atau yang dikenal dengan nama bondet mulai ditinggalkan nelayan pesisir. Namun yang terjadi lebih memprihatinkan. Bondet ini malah dipergunakan untuk kejahatan, seperti yang terjadi di sejumlah daerah. Penangkapan begal bersenjata bondet terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur awal Januari lalu. Masa sempat beringas. Proses evakuasi berjalan alot di kantor desa Sumberjo, Kecamatan Winangon, Kabupaten Pasuruan. Warga merangsek masuk saat aparat Polres Pasuruan mulai mengeluarkan pelaku begal. Aksi begal motor ini dilakukan 3 pelaku saat salah seorang warga hendak pergi ke sawah. Seorang pelaku berhasil ditangkap, 2 orang lainnya kabur dengan melempar bondet atau bom ikan ke orang-orang yang mengejarnya. Masa kembali beringas saat mobil tahanan Polres Pasuruan masuki halaman kecamatan. Pelaku diamankan aparat untuk diinterogasi. Satu lagi kejadian teror bom ikan atau bondet di wilayah Pasuruan. Garis polisi terpasang di sekitar halaman rumah Lasminto. Kondisi rumah rusak akibat dilempar seseorang menggunakan bondet atau bom ikan. Salah satu bondet yang belum sempat meledak diamankan. Kasus keteledoran terjadi di Kelurahan Pancuran Bambu, Sibolga, Sumatera Utara. Akibat dari ledakan bom ikan yang disimpan di gudang ikan, rumah di sekitar lokasi hancur lebur. Beberapa warga mengais barang-barang yang mungkin masih bisa dipakai di tengah puing di rumah mereka yang ikut jadi korban ledakan bom ikan. Tercatat 13 unit rumah warga rusak berat. Dari lokasi ledakan ditemukan sisa-sisa residu diduga amonium nitrat yang menyebabkan ledakan. Kami terusik dan ingin mengetahui lebih dalam, apakah demikian mudahnya bom ikan didapat sehingga kriminalitas meningkat. Kami bergerak ke suatu daerah yang kabarnya memproduksi bom ikan. Belah mana? Bentar. Nah sini nih. Ini ya? Yes. Ya udah bentar ya. Info seorang narsum menyebut di pinggiran kota di Jawa Timur, praktek pembuatan bom ikan masih dilakoni. Kami pun nongkrong di sebuah warung kopi. Ya menurut saya, pengetahuan saya, memang dulu pakai bondet semua. Jaring yang lain-lain nggak kena airnya pakai bondet kan gitu. Ada yang satu yang hasil mungkin ngikut semua bondet kan gitu ya. Karena udah lama-lama zaman sudah canggih gitu kan. Kayak sekarang udah nggak ada. Ada ya 1, 2, 3. Dari salah satu penghubung, seluk-beluk tentang bondet mulai kami gali. Nah, sekarang tetap bondet tetap ada atau gimana? Bondetnya tetap ada. Tetap ada, cuman nggak digunakan sekarang. Cuman dia digunakan, sepengetahuan saya, bondet itu dipergunakan sekarang masing-masing. Maksudnya?
Ya masing-masing ya sekarang ya kebanyakan yang bagian dunia malam. Maksudnya dunia malam? Mafia. Mafia sekarang dibuat apa? Sendiri-sendiri ya. Ada yang pakai curanmor, buat jaga-jaga sebetulnya membahayakan. Buat jaga-jaga. Sebenarnya yang dulu-dulu itu banyak yang membahayakan. Kayak meledak di tempat atau gimana? Sekarang nggak ada kayaknya, nggak ada meledak-meledak. Nggak tahu apa, kurang tahu saya tuh bang. Saya mau tahu, Mas kenal nggak sama yang bikin? Kalau yang bikin saya hanya namanya aja. Mungkin sekarang udah nggak ada bang. Sayangnya, hanya sepenggal kisah saja yang kami dapati. Nampaknya si penghubung mulai curiga karena kami bertanya makin dalam. Mohon maaf ya bang ya. Jadi pemikiran saya abang untuk kesini itu ranah saya itu masih berpikir apa ya? Ya maksud saya gimana ya? Jadi betulnya itu apa itu bang? Saya sampai ingin tahu itu seperti itu maunya maksudnya apa? Intinya saya mau tahu Mas. Iya. Cara buat bondet ini. Iya. Seperti apa sih? Itu kan perlu nyali nih. Perlu nyali. Tidak hanya orang niat pintar, kalau nggak punya nyali. Iya. Kalau orangnya dia tertutup. Iya. Maksudnya ngusahain? Ketemu saya. Bisa aja, cuma sepermintaan saya itu sekiranya itu kita tuh nggak ada apa-apa. Biasanya dia bikin untuk apa sih? Ya bikin buat jaga-jaga lah. Nah, kalau dalam keadaan mendesak, mungkin dilempar. Oh dia bikin sendiri dia? Iya, bikin sendiri. Tak mudah untuk menembus jaringan pembuat bom ikan. Mereka lumayan tertutup dan hati-hati dalam berhubungan. Gini aja bang ya, kalau sekarang saya tidak bisa memastikan. Iya. Iya. Kalau bisa nanti aja lah, nanti saya kasih kabar. Aman bang, tapi saya mohon jangan direkod ya. Oke. Besok kabarnya 90%. Mudah-mudahan berhasil besok. Siap. Esok malamnya kami datangi lokasi yang telah disepakati bersama si penghubung untuk kopi darat dengan mantan pembuat bom ikan. Kalau bahan meledak tanpa api, kan lain lagi. Kasih obat, bungkus sama langsung misalkan tanpa 50 cm meledak itu. Kalau sekarang lebih canggih. Model itu awalnya buat ikan. Buat ikan. Awal mula buat ikan. Terus dibuat bentrok taruh itu. Disalahgunakan akhirnya. Tapi racikannya lain lagi. Lain. Oh buat ikan sama buat itu beda? Beda. Kalau ikan nggak ada campurannya itu. Oh iya. Ada. Ini obat saja. Murni obat. Butuhnya nggak usah pakai api. Kalau dibuat bentrok taruh itu di darat itu lempar. Oh. Kalau Daya ledaknya berapa meter? daya ledaknya sekitar 20 meter. Komunikasi pun makin cair. Kami diizinkan untuk melihat bagaimana cara merakitnya. Keesokan harinya, saat yang ditunggu tiba, kami kembali menemui si mantan pembuat bondet. Ia pun langsung praktek mendemokan pembuatan bom ikan itu. Kan harusnya ini buat ikan ya? Buat ikan di laut. Kenapa kok jadi di darat? Sudah kemajuan zaman. Ada yang pakainya salah kaprah, dibuat begal motor, terus dibuat bentrok taruh. Jadi tidak usah pakai api, langsung dilempar, langsung meledak. Berarti siapapun bisa bikin dong? Atau gimana mas? Ini? Tidak sembarang orang bisa bikin. Gitu ya? Caranya mudah, tapi keberanian mental. Berani apa tidak kan? Bahayanya apa saat bikin ini? Bahayanya kalau ini tidak seberapa bahaya. Cuman takutnya itu namanya bondet. Semua orang sudah dengar namanya takut. Bahaya nggak sih saat proses pembuatan ini? Bahaya kalau salah teknik. Meskipun tidak meledak bisa terbakar. Tapi masih banyak gak yang dibikin pakai untuk bondet buat nyari ikan? Sekarang sudah berkurang. Oh jadi dipakai buat kejahatan kayak gini nih? Buat kejahatan kalau sekarang. Siapapun orang yang dunia hitam mesti punya seperti ini. Tapi ada yang pesen nggak, Mas? Pernah ada yang pesen nggak? Ada yang pesan. Terus teman-teman saya tidak mau. Saya tidak bisa jual ini karena ini untuk negara bahaya begitu saya. Udah berapa lama bikin kayak gini mas? Bisa? Sudah 17 tahun yang saya tahu ini. Tapi orang-orang tahu mas bikin kayak gini? Tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu.
Kami parno dan agak deg-degan juga saat si mantan pembuat bondet menyebut bom ikan ini mudah meledak. Sebelum ini ditutup, dibawa kemanapun tidak bahaya, Asal dibuka gini. asal dibuka. Kenapa Mas? Nah, misalkan tak ada gesekan di dalam, ini langsung keluar api, tak jadi ledakan. Bahan dasar pembuatan bom ikan tidak mudah didapat. Nah, bahan ini dari mana Mas? Saya juga tidak tahu tempatnya, tapi tidak sembarangan orang bisa ngambil ke dia. Hanya ini ya. Hanya ini alat. Lalu bagaimana sistem kerjanya? Malam harinya produksi bom ikan dilanjutkan. Kan ada semburan di sini, jadi air tidak bisa masuk. Ya, dorongan api ya. Dorongan api. Tuh. Baru meledak. Dek. Penasaran juga seperti apa daya ledaknya. Kalau kita mau membuktikan daya ledaknya yang dipakai di laut harus di daratan. Agar tidak membahayakan, kami diajak ke sebuah tanah lapang untuk meledakannya. Suasana mencekam karena cuaca kurang bersahabat. Kamera sudah kami letakkan pada posisi yang paling strategis. Lumayan deg-degan kami saat menyaksikan ledakan bom ikan begitu dahsyat, terdengar sampai kurang lebih 5 km jaraknya. Mas, untuk beli mesiunya itu bisa nggak Mas beli lagi? Ya kita coba aja. Coba ya. Mudah-mudahan aja. Mau Ya. yang mudahan ada. Malam, Bang. Iya, ini mau beli lagi memesnya Mas. Oke. Kemarin itu ya biasanya ya. Iya. Ada tak? Ada Bang. Iya, siap. Jauh gak tempatnya Mas? Tempatnya dekat ya. Hah? Dekat ya? Iya. Penasaran bagaimana cara mendapatkan bubuk peledak? Kami bersama seorang penghubung mencoba untuk membeli. Bang, gimana ada Bang? Banyak ada. Bang. Ya, udah. Bang. Jual barang sudah. Ya? Udah jual barang. Nah Bang. Udah, pokoknya udah jual barangnya Bang. Enggak ada. Gimana Bang? Enggak ada Bang. Karena si penghubung datang bersama kami, si penjual bubuk peledak ketakutan dan langsung membatalkan transaksi. Kenapa ya? Enggak tahu. Karena saya. Iya mungkin Bang. Iya tadi kan saya sudah bilang Bang. Hah? Ya mungkin karena ada orang yang nggak dikenal, mungkin dia takut Bang. Takut ya? Iya. Melihat ngerinya ledakan bom ikan, kami pun mencari tahu apakah pernah ada korban yang fatal terkena ledakan. Sempat dia kena jatuh ke bawah. Begitu. Jadi kan ada temannya di itu Bang, waktu itu Bang. Mau apa, ngeliatnya sudah jatuh ke bawah, apa yang ditolong? Soalnya bekas orangnya nggak ada, cuma darah dari bawah. Jangkauannya bisa berapa meter? Daya ledaknya ini kurang lebih 5 meter. 5 meter? Esok siangnya si mantan pembuat bom ikan ini ngajak ketemu lagi dengan lokasi yang berbeda. Lokasi ini sangat jauh dari perumahan warga. Kami pun bertanya-tanya, kenapa si narsum ngajakin ketemu lagi. Ternyata mantan pembuat bom ikan ini mau nunjukin sesuatu yang berbeda. Ini bahannya apanya Mas? Banyak botol dari beling. Oh iya, terus? Nah, terus kasih dalamnya Buat apa nih? buat sama ini Supaya apa? supaya biar Nah, kalau seperti ini jangkauannya bisa berapa meter? daya ledaknya ini kurang lebih 5 meteran. 5 meter? 5 meter. Dibakar dulu apa enggak? Oh enggak usah dibakar, enggak usah api. Langsung dilemparin. Ini obatnya. Nah, Dari mana nih Mas bahan ini? dagangnya gelap. Ini? Ya, yang jual beli ini enggak bisa diungkap. Kalau bukan orang tertentu enggak bisa beli ini. Baru kita tutup, itu sudah jadi.
Dan suara menggelegar mengagetkan kami. Peledak bom ikan atau bondet sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa. Aturan tegas pun dikeluarkan pihak kepolisian agar tidak ada lagi pemakaian bondet untuk keperluan apapun. Bondet itu sebenarnya sangat dilarang Pak ya, karena itu sangat berbahaya. Yang pertama tentunya membahayakan bagi manusianya itu sendiri dan lingkungan, kemudian sangat berbahaya apabila digunakan dalam hal atau disalahgunakan dalam selama ini kita ketahui untuk mencari ikan. Jadi kekhawatiran kita manakala itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Tentunya itu akan kita kenakan undang-undang darurat tahun 51 Pak ya, nomor 12 tahun 51. Itu karena yang mengatur terkait senjata api dan bahan peledak. Himbauan kami tentunya mari sama-sama kita mulai dari sekarang kita menghentikan tidak membuat bondet, karena yang pertama itu tadi sangat berbahaya bagi diri kita, bagi masyarakat yang lain, dan juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Dan terakhir adalah itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Stop penggunaan bom ikan untuk tujuan apapun karena sangat berbahaya dan bisa merugikan banyak orang. Yuk kita bantu aparat dan orang di sekeliling kita menciptakan rasa aman dimanapun kita berada. Buser investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joey Astro. I'll see you around.